Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada bersama keluarga. Allahumma amin. Alhamdulillah anak ustazah semua, kita bisa berjumpa kembali dengan pembelajaran tema 2 dengan subtema yang kedua bersama Ustazah Tias. Oke anak ustazah, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antum semua dimudahkan dalam menerima ilmu. Kita baca doa dulu ya. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak ustazah, kita hari ini akan mengulang kembali pembelajaran yang telah kita bahas. Pasti ingat tentunya antum semua tentang sifat pertukaran pada perkalian. Pada perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Masih ingat antum semua? Ayo perhatikan contoh. Titik-titik dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Titik-titik tadi isinya angka berapa anak ustazah? Tentu angka 4. 9 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali 9. Titik-titik tadi isinya angka berapa anak ustazah? Tentunya angka 2. 9 kali 2 sama dengan 2 dikali 9. Contoh yang berikutnya, 3 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Titik-titik diisi dengan angka berapa anak ustazah? Tentunya diisi dengan angka 6 dan 3. 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Nah, itu adalah contoh pertukaran pada perkalian pada dua bilangan. Mudah bukan anak ustazah? Ingat ya, mengisi sifat pertukaran perkalian itu tidak terjadi hanya pada dua bilangan, tetapi bisa lebih. Sifat pertukaran dapat digunakan juga untuk mempermudah menghitung hasil perkalian. Perhatikan contoh ya. Kali ini Ustazah akan menjelaskan contoh perkalian 3 bilangan. Bagaimana kita mempermudahnya supaya kita lebih mudah mengerjakan. Perhatikan contohnya. Untuk perkalian 3 bilangan kita bisa menggunakan dua cara. Perhatikan soal nomor 1. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan titik-titik. Cara pertama, mari kita kerjakan. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 38 dikali 5. Apakah antum semua mengetahui berasal dari mana angka 38? Anak ustazah, angka 38 kita peroleh dari perkalian 2 dikali 19. 2 dikali 19 hasilnya 38. Kemudian baru kita kalikan angka 5. 38 dikali 5 hasilnya 190. Cara yang kedua, 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 dikali 19 sama dengan 10 dikali 19 sama dengan 190. Apakah antum tahu angka 10 berasal dari mana? Angka 10 kita peroleh dari perkalian 2 dikali 5. Kemudian 10 dikali 19. Maka hasilnya 190. Mudah bukan untuk mempermudah perkalian 3 bilangan ini? Coba perhatikan cara pertama dan cara yang kedua. Apakah hasil keduanya berbeda? Tentu tidak. Hasilnya sama. Memperoleh hasil 190. Itu adalah contoh perkalian 3 bilangan yang bisa kita permudah lagi. Perhatikan contoh selanjutnya. 3 dikali 10 dikali 13.
sama dengan 30 dikali 13. Apakah antum tahu angka 30 berasal dari mana? Ingat, angka 30 berasal dari hasil perkalian angka 3 dikali 10, hasilnya 30. Baru kemudian kita kalikan angka 13. Ini contoh cara pertama. 30 dikali 13 hasilnya 390. Menggunakan cara yang kedua, perhatikan 3 dikali 10 dikali 13. Kita hanya butuh menukarkan bilangan-bilangan itu tadi. Sama dengan 3 dikali 13 dikali 10. 3 dikali 19 hasilnya berapa? Hasilnya 39. Kemudian baru kita kalikan angka 10. 39 dikali 10 hasilnya 390. Bagaimana cara pertama dan cara kedua? Apakah antum bisa melihat? Apakah hasilnya berbeda? Tentu hasilnya sama. Sama-sama memperoleh hasil 390. Nah, itulah anak ustazah contoh mengerjakan perkalian 3 bilangan. Apakah antum semuanya bisa memahami? Nah, anak ustazah, perbedaan pertukaran tadi tidaklah menjadi sebuah kendala. Hasilnya semuanya tetap sama. Seperti halnya kita dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam keluarga kita berbeda-beda tentunya. Dalam keluarga kita tentunya terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Dan tentunya kita semua memiliki sifat yang berbeda. Begitupun ketika kita berada di lingkungan sekolah, tentunya kita memiliki banyak teman yang berbeda-beda sifat. Tapi dengan segala perbedaan itu, kita tidak boleh memperpecah belah persaudaraan. Jadi dengan perbedaan kita harus tetap bersatu. Kita harus saling menghormati, saling toleransi dan menghargai. Karena sifat toleransi, menghargai itu adalah sifat yang terpuji yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai emas. Jadi anak ustazah, kita harus selalu hidup rukun, teratur, dan damai. Oke anak ustazah, sekian penjelasan dari ustazah. Antum semuanya hanya butuh berlatih untuk mengerjakan cara-cara soal sehingga antum memahaminya. Tanpa berlatih tentunya kita tidak bisa mengetahui seberapa paham diri kita. Nah, sekarang antum perhatikan soal yang ada di buku antum. Silakan antum mengerjakan ya. Buka buku antum di halaman 58. Ingat halaman 58 bagian nomor 2 dan 4. Ingat nomor 2 dan 4. Selamat mencoba anak ustazah. Semakin banyak berlatih tentunya antum semakin pandai. Semoga dengan banyak berlatih antum bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal. Syukron dari ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelalaian. Semoga antum semua menjadi lebih baik. Kita akhiri pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.